Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, teman-teman semuanya. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama lagi dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 19 Juni dengan tema bersaksi setelah dipulihkan. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita menyiapkan hati kita, diri kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Mari kita menenangkan diri kita sejenak. Kita mau tunduk di bawah kaki salibnya. Saya mengajak kita semua untuk bersatu teduh sejenak. Mari kita memuji dan menyembah Allah dengan nyanyian rohani metodis 174, Maha Kasih yang Ilahi. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima
silakan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan, kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita tunduk untuk merenungi setiap perbuatan yang menyakiti hati sama kita, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Kita tunduk di bawah kaki salibnya. Mari kita mengaku segala dosa-dosa kita. Amin. Dengan bersama, Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna, daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Engkau mengenal. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat Engkau, namun Kau memandangku sampai ke jauh melebihi
Mari kita bermazmur Tuhan. Mazmur 42 ayatnya yang pertama hingga ke-12. Ayatnya yang ganjil dibacakan oleh saya dan Bapak Ibu Jemaat. Ayatnya yang genap. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepada aku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seterusnya dengan pengakuan iman tasawuf. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Maha Kuasa, Kuasa,
dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Pembacaan epistola pada pagi hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Hukum Taurat atau janji. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Warta Jemaat. Pimpinan Jemaat Pengurus dan Jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dengan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, dan pelepasan dari ikatan roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP gereja yang telah tertera pada warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. 1. Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Evangelis Novia Daud dan semua tim pelayan yang pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini dari keluarga Evangelis Novia Daud dan saudara Frans Ronaldo Akbar. 2. Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Dan ke depan pada kotak persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan penggalangan dana pengadaan lahan gereja. 3. Konferensi tahunan GMI Wilayah 2 ke-52. Konferensi tahunan kontak GMI Wilayah 2 ke-52 bertempat di Bandar Lampung dimulai sejak tanggal 16 Juni 2022 dan akan berakhir hari ini 19 Juni 2022. 4. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Berikut adalah hari ulang tahun dari anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Juni. Kepada yang berulang tahun diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kelas meeting jemaat dewasa akan diadakan hari Rabu tanggal 22. Mohon info ke Komisi Keanggotaan jika ada dari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang rumahnya berkenan untuk diadakan kelas meeting dewasa. 5. Seksi sekolah minggu. Ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA menghimbau agar orang tua dapat membawa anaknya ke sekolah minggu secara onsite. 6. Seksi pemuda-pemudi. Hari ini tanggal 19 Mei, setelah tanggal 19 Juni, setelah ibadah akan diadakan kelas meeting ketiga ini khusus untuk pemudi, menghimbau kesediaan semua pemudi untuk mengikutinya.
kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis tanggal 23 pukul 19 WITA di gereja dengan topik 21 Tuhan membebaskan, menghimbau dan mengingatkan untuk kehadiran semua P3MI. Selanjutnya persekutuan P3MI hari Sabtu tanggal 25 Juni pukul 19 WITA akan diadakan secara onsite di gereja. 7. Telah tertera kegiatan pelayanan dari PMI. Bapak Ibu Jemaat bisa membacanya pada waktu kita masing-masing. 8. Majelis Jemaat setiap hari Sabtu pukul 8 hingga 9 WITA akan diadakan 2 pengurus via Zoom. 9. Gemar membaca Alkitab telah tertera juga untuk bacaan Alkitab pada seminggu ke depan. Diharapkan untuk kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Selanjutnya jumlah kehadiran dan persembahan minggu lalu telah tertera di waktu kita. Bapak Ibu Jemaat bisa membacanya. Dan untuk mengingatkan kembali untuk pelayan pada minggu depan tanggal 26 dengan tema Jalan yang harus ditempuh, pelayan firman, Pendeta James Damanik, liturgis Beatrix Sitohang, pemandu pujian Mas Dayanti dan Ibu Sufitri, pemusik Sosen Anton Yohanes, pembacaan epistel oleh Tuani Lolo Ate Maharaja, doa syafaat Bapak M. Tampu Bolon, persembahan Cindy Auslaban, operator streaming Frans, penyambut jemaat Allegra dan Ibu Eviati, sekolah minggu Ibu Eviati. Demikian warta Jumat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh Ibu Eviati dan kawan-kawan. Musik.
untuk persaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita kembali menaikkan pujian kita dari nyanyian rohani Metodis 164, ya Tuhan lihat jaga. Ya Bapa, seperti yang kami nyanyikan kepadamu di tatamu di tempat yang maha tinggi, kami datang kepadamu ya Bapa, karena kelayakan dan pemakluman serta pengampunan darimu. Kami yang berdosa ini mendapat belas kasihan Tuhan untuk datang di hadirat-Mu yang kudus, lalu menyampaikan banyak permohonan. Betapa bangganya kami kepadamu Bapa, dan kami anak-anak-Mu berseru bersepakat bersama-sama untuk menyampaikan doa-doa kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, dari mulai presiden, seluruh kabinetnya, bahkan anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, di pelayanan masyarakat. Bapa, Engkau juga menyertai gereja kami yang sedang ada momen akbar, yaitu konferensi tahunan. Kiranya semuanya mendatangkan pertobatan, pertumbuhan, dan pertambahan di dalam kemajuan GMI.
Kuasa kasih Tuhan dan gerakan Roh Kudus bekerja senantiasa sehingga mendatangkan pembaharuan di dalam sistem metodis. Kami juga berdoa Bapa untuk GMI kami, memohon belas kasihan Tuhan mengurapi setiap pengurus supaya takut kepada Tuhan, takut kepada komitmen yang sudah diikrarkan sebagai janji pengurus dan berkorban untuk nama Tuhan dan kerajaan-Mu. Kami berdoa juga untuk Ketua Panitia Pembangunan Pendeta Erwin dan beserta timnya di dalam mencari tempat yang permanen di mana kami akan membeli lahan atau ruko tempat kami beribadah. Kami memohon Tuhan memberikan tempat yang strategis, tidak jauh dari kampus atau rumah sakit atau tempat-tempat bus atau transportasi atau tempat yang strategis. Kami memohon kepadamu Bapa, sementara kami tidak memiliki dana, tetapi belas kasihan Tuhan menuntun menggerakkan setiap kami di sini, donasi ataupun pekerjaan panitia, sehingga mendatangkan berkat untuk membangun kerajaan-Mu di Banjarmasin ini. Kami berdoa Bapa, kalau dilihat dari hitungan bulan Januari kami menyelesaikan, sudah harus pindah dari sini. Tetapi Engkaulah Tuhan yang punya rumah, Allah yang punya rumah Tuhan di sini. Karena itu kami berseru Engkau menolong kami di dalam mendapatkan tempat yang baru. Oleh belas kasihan Tuhan, menolong kami juga untuk setia di dalam doa pengurus setiap Sabtu malam. Bapa, kami berseru kepadamu, tolonglah, kasihanilah dan berikanlah, dan oleh-Mu kami beriman akan mendapatkan jawaban doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Engkau memberkati adik sekolah minggu kami Max Rafael Tampu Bolon, demikian juga dengan Miko Adianto dan juga Bapak Pendeta James Damani. Biarlah kasih karunia Tuhan Kau tambahkan di tahun-tahun yang Kau percayai yang akan dihidupi oleh mereka, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Bapa yang sakit, yaitu Sinyo atau Yohanes yang kakinya bengkak. Tuhan tolong dia juga dengan kesembuhan dan kuasa kasih Tuhan menyertai mamanya yang merawat, dan oleh kuasa darah-Mu yang kudus menyembuhkan sakit Sinyo sehingga bisa berjalan. Bapa, tiliklah kerinduan mereka untuk bertumbuh, dan kami juga berdoa untuk akhirnya Pak Suwanto boleh menerima Yesus Kristus sehingga keluarga ini disatukan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami naikkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk penginjilan, untuk firman Tuhan, untuk suara-Mu boleh didengarkan, diterima Engkau sebagai juru selamat oleh Saifuddin, oleh Rita Guat, oleh Bapak Suwanto dan teman-teman kami yang sedang kami injili. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menyadarkan mereka, dan Engkau bekerjalah di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga ketika Injil diperdengarkan lewat apapun juga mereka boleh berespon, boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Bapa untuk penginjilan, pertumbuhan rohani melalui pemuritan, baik pemuritan SMP SMA maupun pemuritan pemudi maupun kelas meeting pada hari Kamis. Tuhan menolong juga pemuritan atau kelas meeting yang dilakukan sebulan 2 kali oleh kaum ibu. Engkau menolong Bapa, sehingga setiap ibu mampu berdoa, mau dengan rindu membaca firman Tuhan, dan mau dengan rindu membagikan kesaksian akan mereka komitmen meninggalkan dosa dan mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mohon dalam setiap pertemuan Roh Kudus-Mu hadir, mengurapi, bekerja, sehingga kami disadarkan akan dosa,
bertobat, dan akhirnya mendapat panggilan pelayanan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu jiwa-jiwa baru yang sudah pernah beribadah. Gerakkan hati mereka untuk bertumbuh bersama-sama kami di dalam komunitas Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Bapa, Engkau persiapkan calon-calon pemimpin komsel atau pemimpin kelas meeting sehingga semuanya boleh terlayani dengan baik. Oleh kuasa kasih-Mu Engkau juga memberkati, menyertai Mila sehingga Engkau menyembuhkan dia senantiasa dan dia boleh melewati setiap kesulitan bersama dengan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk punggung Ibu Sarah, urapi, sembuhkanlah Bapa. Kekuatan-Mu melebihi segala sesuatu, kesembuhan-Mu luar biasa kami terima dan kami ucap syukur Engkau memberikan kesembuhan bagi Ibu Sarah dan kaki Ibu Iwa. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah baginya. Demikian juga dengan Ibu Monik dan pertumbuhan rohani dan jasmani bagi Leni sehingga Leni boleh dapat pertumbuhan rohani bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan juga anak kami Nimo ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong setiap pertumbuhannya sehingga dia boleh menanggap, berkata, dan seturut dengan usianya dia juga boleh memasuki masa sekolah. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi Nimo dan memberikan pertumbuhan yang dahsyat baginya. Kami mengucapkan syukur pada Tuhan yang akan menyertai Michael pada tanggal 21 untuk menyelesaikan skripsi, sidang skripsinya. Engkau yang mengurapi pikirannya, mulut dan bibirnya, dan juga presentasi yang akan disampaikan sehingga dia boleh dengan baik dan hasil yang gemilang untuk menyelesaikan dan menjawab semua pertanyaan. Bapa, berkatilah dan beri ketenangan dan damai sejahtera di dalam hatinya. Kami juga berdoa untuk Franz yang bulan depan akan menyelesaikan skripsinya. Engkau menyertainya dalam masa persiapan ini, waktu mendaftar dan hingga pada waktu sidang skripsi. Bagi kemuliaan nama Tuhan dia boleh juga menyelesaikan yudisiumnya. Bapa kami yang baik, Engkau begitu baik juga bagi Ani yang sudah menyertai dalam seminar, demikian juga dengan Roni. Kami mengucap syukur Bapa, satu persatu anak-Mu Engkau bantu, tuntun, bimbing dan selesaikan hingga dapat menyelesaikan studi, bahkan akan melanjutkan di program selanjutnya dan bekerja. Terima kasih Bapa, Engkaulah pertolongan kami, kemuliaan kami, dan penasihat kami yang ajaib. Engkau juga menuntun Pendeta Erwin di dalam pelayanannya di pedalaman, dana yang diperlukan, dan kesehatannya Bapa. Terutama saat ini sedang mendampingi Pesparawi, kiranya tangan Tuhan membuat tim Kalsel atau tim Banjarmasin bisa menang, mewakili Indonesia, memuliakan nama Tuhan. Juga berdoa Bapa untuk Ibu Evangelis Novia Daud. Oleh kasih Tuhan kami boleh menyaksikan dan melihat kesembuhan demi kesembuhan Engkau berikan bagi ibu kami terkasih, sehingga dia boleh juga maksimal di dalam pelayanan dan dalam pekerjaannya. Bapa, kami mengucap syukur dan memohon padamu Engkau juga menambahkan jiwa baru dari mulai sekolah minggu P3MI, PWMI, juga P2MI. Di dalam kasih karuniamu Bapa, sertailah jemaatmu di dalam pekerjaan yang banyak dengan tantangan sehingga mereka sulit untuk datang beribadah. Kiranya boleh mengalami kemenangan sehingga jemaatmu dapat hadir di rumahmu yang kudus sesuai dengan perintahmu untuk menghormati hari Sabat. Bapa, Engkau tolong anak-anakmu. Kami juga berdoa Bapa untuk kaum ibu atau setiap kami yang mengalami kesulitan dengan kenaikan harga yang melonjak tinggi. Engkau memberi hikmat kepada kami dan menuntun serta membimbing kami. Cukupkanlah Engkau Allah yang memelihara anak-anak-Mu. Kami percayakan diri kami, jemaat kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan kepadamu kami berdoa, menyampaikan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Mari dengan semangat kita menyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan-Mu Tuhan, Ku Ada Sampai Saat Ini. Siang hari ini Engkau melawat kami dengan pujian yang indah. Siang hari ini Engkau melawat hati kami, Engkau melawat keluarga kami, Engkau melawat di mana kami berada saat ini. Oleh kasih anugerah Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada untuk menerima kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan. Kasih yang tidak layak kami terima daripada Engkau siang hari ini. Pemeliharaan yang tidak layak bagi kami berdosa, kami rasakan sampai hari ini. Sungguh anugerah yang besar. Engkau Allah yang patut dan layak dipuji. Engkau Allah yang patut menerima sembah-sembahan kami. Engkau Allah di tempat Maha Tinggi, Maha Kudus dan Maha Mulia. Allah yang berkenan menaburkan benih-benih firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Tuhan, sebentar lagi kami membuka firman-Mu.
Kami belajar daripada firman. Namun di dalam belajar itu kami rindu Tuhan. Hidup kami diubahkan, paradigma kami diubahkan, sehingga kami memiliki wawasan rohani yang baik. Kami memiliki kedewasaan yang baik Tuhan secara rohani, sehingga kami menilai hal-hal yang rohani itu dengan lebih hormat, dengan lebih setia, dengan lebih tekun, dan lebih memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu siang hari ini. Kami berteduh di bawah kaki Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang suci itu menerjemahkan dan memberitahu serta mengajar kami pagi dan siang hari ini. Kami serahkan waktu yang berharga di depan kami demi nama Tuhan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Setiap orang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita akan membaca nats cukup panjang karena ini mengisahkan satu kejadian yang tentu saja kejadian ini adalah kejadian yang memberitahu kita bahwa pelayanan Yesus di dalam dunia ini, salah satu yang Yesus sering lakukan adalah mengusir setan. Dan ini dijelaskan melalui kisah ini. Maka ini kita perlu baca sepenuhnya supaya kita mengerti dengan jelas detail daripada peristiwa pengusiran roh jahat ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Lukas 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke 39. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Saya baca ayat 26, saudara sekalian ayat 27. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-39. Perikop LAI menjelaskan dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya bacakan, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ayat 27. Setelah Yesus naik darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan dan sudah lama dia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Saudara sekalian, saya perhatikan ada seorang laki-laki yang tidak didatangi Yesus tetapi mendatangi Yesus. Sudah perhatikan di sini. Datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Ini orang gila. Orang gila ini datang. Orang itu sudah lama tidak berpakaian. Saya bayangkan kira-kira Yesus bersama dengan muridnya baru nyampe ini ke darat. Tiba-tiba ada orang gila datang. Saya ingat betul. Ya, di ayat ini saya ingat betul bagaimana kondisi psikis daripada murid-muridnya. Tidak ada seorang pun mereka yang berani tentunya, ya. Takut mau ngusir nanti kalah kuat. Begitu seterusnya ya. Kalau saudara perhatikan situasinya. Dan orang ini sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah. Saudara tahu orang tidak tinggal di rumah, mungkin debunya semua melengket di dalam tubuhnya dan sudah pasti sangat kotor sekali keadaannya karena dia tidak ada pakaian kan. Dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Saudara, pekuburan itu didatangi keluarga paling tidak setahun sekali, ya kan? Tidak ada orang tiap hari mau datang ke kuburan nengok orang tuanya yang sudah meninggal, gak ada.
Jadi setahun sekali atau setahun 2 kali dan seterusnya. Dan situasinya sangat menegangkan. Ya, saya lanjut. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak. Orang gila itu berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ayat 29. Saya perhatikan lagi. Jadi orang ini sebenarnya tidak berkeliaran, tetapi orang ini dibelenggu dengan rantai, dan orang-orang sekitarnya tahu bahwa dia perusak, bisa cekik orang, bisa banting orang dan seterusnya. Dan saudara pasti juga selain orang itu mendatangi Yesus, muridnya tidak hanya rasa takut dan gentar, tetapi melihat jangan-jangan ini sebentar aku dicekik dan seterusnya. Saudara melihat situasi seperti ini, mungkin murid-muridnya semua berdiri di belakang Yesus. Yesus disuruh maju gitu kan, ya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Tentunya Yesus sangat tahu sekali situasi ini menegangkan bagi murid-muridnya, sehingga dia memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena orang itu sudah tidak terkendali. Ya, saya perhatikan, tidak terkendali. Dia bisa merusak semua orang yang ada di sekitarnya waktu itu. Karena dikatakan juga bahwa sering dia itu membanting-banting dan segala sesuatunya, dan roh jahat itu menyeret-nyeret dia walaupun ia dirantai dan dibelenggu, rantainya itu sampai terlepas. Ayat 30, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Dia bertanya pada roh jahat yang ada di dalam tubuh orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Mungkin kalau saya dramatisir sedikit, Legion. Ya, sudah seperti setan nggak suara saya? Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah perhatikan, suaranya tentu berubah. Karena bukan dia yang bersuara, bukan orang gila itu, tetapi roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut. Karena ia kerasukan banyak setan. Kalau banyak itu berapa kira-kira, saudara? Menurut saudara? Legion banyak. Banyaknya kira-kira lebih dari 1. Kalau saudara berapa? Menurut saudara? Lebih dari 1 itu berapa? Legion di dalam bahasa aslinya itu hitungan barisan prajurit. Barisan prajurit itu ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Lebih dari 1. Berapa itu lebih dari 1? Bisa ratusan juga. Dan bayangkan keadaan dan kondisi orang tersebut. Luar biasa menderita. Ayat 31, silakan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Ayat 32, adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Di lereng itu di tepinya gunung, ya. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Roh jahat itu memohon kepada Yesus
untuk diperkenankan Tuhan Yesus memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ayat 33. Ayat 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Ayat 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menyuruh orang yang telah ditinggalkan setan itu kepada Yesus. Ia dalam pakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuatkan atasmu. Orang itu pergi menuju sebuah kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus. amin. Berbahagia kita yang mengerti dan memahami firman Tuhan dan membaca serta merenungkan di dalam kehidupannya masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang Tuhan, iblis, setan atau apapun itu namanya, itu mengambil rasa takut seseorang. Mengambil rasa takut seseorang dan menggunakan rasa takut itu supaya orang itu tunduk kepada setan itu. Saudara jangan berpikir bahwa setan itu gak ada, setan itu gak ada. Rumah yang kosong lama, di situ ada setan. Saya ingat betul peristiwa yang hampir mencelakai kami saat saya dengan Pak Erwin harus vaksin booster. Karena kami sering bepergian dengan pesawat dan mau tidak mau harus vaksin yang ketiga. Tidak sempat di Banjarmasin, akhirnya di Semarang. Kami masuk ke satu mall yang baru di Semarang dan cukup megah. Saudara tahu, kami masuk, sepi mallnya saudara. Belum banyak yang buka, tapi ada cukup besar martnya di situ, pasarnya, pasar dari mall itu yang cukup besar. Dan di sana juga ada megahnya itu karena di dinding di atas itu plafonnya itu ada film 3G ya, atau 3 dimensi, saya kurang jelas itu. Tapi itu ada ikan paus, ikan hiu yang berenang di atas, seolah-olah memang betul-betul terasa di akuarium yang besar gitu. Tapi itu sebenarnya adalah pantulan daripada dimensi. Cukup besar. Setelah kita melihat, saya sama Pak Erwin habis di poster, sudah selesai, kami pulang. Sudah telepon Grab, dan kami pulang. Waktu kami keluar, saudara sekalian, Pak Erwin itu gandeng tangan saya. Waktu dia gandeng tangan saya, mungkin karena memang saya dalam pelatihan puasa awal-awal saya di Semarang itu kurang fit badannya, jadi dia suka gandeng saya kalau jalan. Waktu digandeng saudara, dia berhenti sebentar, persis tidak berapa senti, bayangkan saudara, tidak berapa senti itu berarti tidak melewati 1 meter. Itu ada tangga jatuh dari ketinggian kurang lebih lantai 10 atau 11, saya kurang tahu. Kalau tidak salah, kemungkinan karena hancurnya tangga itu, kemungkinan sangat tinggi kan jatuhnya. Kalau dia hanya
lantai 2 atau 3 kan mungkin tidak sampai berkeping-keping. Ini tangga stainless itu berkeping-keping. Jatuh persis di depan kaki kami. Berat begitu. Saudara, seumur-umur sudah ini jempol nggak pernah sampai mau berlutut, saking itu kalau kena kepala loh saudara. Saya bisa membayangkan kami berdua itu mungkin sudah almarhum begitu. Karena kepala, mungkin kalau kena kaki masih dibawa ke rumah sakit. Ini kepala saudara, hancur. Ini kan salah satu mall gitu ya. Saya tidak mau sebut nama. Saya sebut nama tadi, enggak ya? Karena hari ini saya mendengar di lantai 11 terjadi kebakaran di mall yang sama. Saat kami kejadian yang hampir mencelakakan kami di mall yang sama. Pekerjaan siapa sudah? Bu Novi ini terlalu roh-rohani. Siapa bilang bahwa roh jahat dan setan tidak bekerja di dalam segi kehidupan manusia yang paling tidak diperhatikan, yaitu emosi. Setan paling suka itu, karena dengan emosi saudara, rasa takutmu itu diambil alih. Roh jahat itu menggunakan rasa takut itu supaya mengintimidasi saudara dan membuat saudara takut dengan dia, bukan takut dengan Tuhan. Berapa banyak kejadian pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, homoseksual, lesbianisme. Dari mana itu? Itu dari emosi yang tidak terkendali, itu dari emosi yang tidak terkontrol. Di situ iblis menggunakan poweritasnya. Saya katakan poweritas dalam tanda kutip. Iblis itu tidak maha hadir, saudara. Iblis itu hanya satu, walaupun dia menipu kita dengan kata legion, untuk mengotoritas dirinya bahwa aku ini banyak. Yesus, Allah kita itu maha hadir. Dia ada di mana-mana, tapi setan tidak ada di mana-mana. Tapi karena saudara tidak punya wawasan mengenai setan, saudara tidak punya wawasan mengenai roh jahat, sehingga saudara takut. Jangan diusir-usir lah, biar aja sudah kita masuk rumah kosong. Saudara, saya ingatkan saudara, maaf, mengapa orang mau masuk rumah baru harus berdoa, menyerahkan seluruh ruangan dan otoritas ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena ada roh jahat, ada setan-setan di situ yang akan mengambil alih rasa takut saudara. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, metode pelepasan roh jahat di Gerasa ini sering dipakai untuk role mode pengusiran setan hari ini. Banyak hamba Tuhan kalau ngusir setan pasti begini, dalam nama Yesus siapa namamu? Waduh, persis Tuhan Yesus ini ya. Mengusir setan harus begitu dong. Siapa namamu? Saudara sekalian, saya ingat sekali saudara, satu kejadian kita semua mengusir setan dari tubuh seorang teman kami. Itu tidak 1-2 hari saudara, berbulan-bulan kami bergantian menjaga dia, karena dia suka menenggelamkan diri di bak mandi. Jadi setannya kepanasan, maunya mandi terus. Tapi kita takut kalau dia bunuh diri. Dan salah satu metode yang dipakai oleh setan itu bunuh diri.
Karena dia mengambil takut kita. Rasa takut itu diintimidasi terus dalam hidup seseorang, sehingga orang itu merasa aku harus bunuh diri, aku tidak berguna hidup, aku harus mati. Itu bukan Roh Kudus, itu roh jahat. Harus diusir, harus keluar. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, kami berdoa. Nggak ada hasilnya. Mengapa gereja Protestan, maaf, saya dari Protestan juga. Mengapa gereja Protestan tidak memandang hal ini penting? Padahal banyak kejadian itu dimulai dari roh jahat yang merasuk dalam diri seseorang. Peristiwa itu tidak bisa kami lupakan sampai hari ini. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kami saling menjaga teman kami ini supaya dia tidak nyemplung di bak mandi yang cukup dalam. Saudara sekalian, kita saling mendoakan sampai kami akhirnya menyerah, dan bahkan kita diadu domba oleh iblis atau roh jahat yang ada di dalam diri teman kami itu. Ada teman kami satu yang sedang mendoakan, kami mendoakan, dia langsung tuduh orang ini dengan dosa-dosanya. Gemeter dia, lo kok tahu? Wah, malu dia, langsung dia lari, dia nangis di kamar. Dia nangis karena apa? Dikupas oleh iblis dosa-dosa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami ketakutan, dan akhirnya seorang pendeta dari Pantai Kosta kita panggil untuk mengusir setan. Kenapa orang Kristen tidak belajar dari firman Tuhan untuk pengusiran roh jahat? Dan selalu berkata, pendeta A, pendeta B bisa mengusir setan dan seterusnya. Saudara itu punya kuasa dari Roh Kudus untuk mengusir roh jahat dalam tubuh seseorang. Namun kita belajar dari orang Gerasa ini, yang Tuhan Yesus lepaskan dari roh jahat. Saudara, metode pelepasan ini, saudara, adalah metode otoritas Yesus yang sudah diberikan oleh Allah untuk mengusir roh jahat di dalam tubuh orang gila ini. Jadi otoritas Yesus itu lebih daripada otoritas, bahkan dia tundukkan otoritas iblis itu, dalam arti engkau tidak punya kuasa sedikit pun atas diriku. Mengapa Yesus bisa mengatakan tersebut? Mengapa dia bisa mengalahkan roh jahat yang tidak satu orang pun bisa melakukan? Kenapa? Karena Yesus tidak punya rasa takut. Ketika dia berhadapan dengan orang gila itu yang lepas rantainya, muridnya mungkin kocar-kacir di belakang Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak punya rasa takut. Orang Kristen yang tidak belajar firman, orang itu takut dengan semua situasi keadaan yang menakutkan dia. Kenapa? Di dalam PWMI saya juga menjelaskan, lawan kata daripada kasih itu adalah benci, dan yang terpenting yang kedua adalah rasa takut. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Untuk apa? Untuk kita mengalahkan iblis dan setan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, bahkan banyak hamba Tuhan menanyakan, selain menanyakan nama roh jahat, dia juga memakai metode Tuhan Yesus ini untuk menyerahkan tempat di mana iblis itu mau kemana. Keluar dari tubuh, jangan dong Tuhan, saya dikeluarkan dari sini. Saya mau ke babi-babi, rombongan babi itu. Saudara, satu babi kira-kira berapa ya? Saya beli samcan 1 kilo itu kalau tidak salah 185. Ini kalau satu babi kurang lebih berapa kilo ini? Iya kan? Ini rombongan babi. Waduh, cuannya ini banyak sekali.
Tetapi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan bagaimana Yesus mempunyai otoritas, mempunyai kuasa untuk memindahkan. Bukan karena permohonan daripada iblis, tetapi karena Yesus mau mengajarkan bahwa kuasa itu tidak di tangan iblis, tetapi di tangan Dia. Dia menyuruh roh jahat itu masuk di dalam babi itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk tidak memberikan ruang kepada iblis. Jika sedikit saja kau beri ruang kepada iblis, maka hidupmu akan dikuasai oleh roh jahat. Kita kan tidak pernah menyangka beban kehidupan saudara itu berasal dari mana? Dari roh jahat yang berusaha masuk, merasuk jiwamu. Saudara, iblis tidak membodohi kita dengan cara aku legion. Enggak. Lah jangankan saudara didatangi legion, datangi satu setan aja sudah ngibrit, takut, iya kan? Iblis tidak pernah membodohi kita dengan cara yang sama. Dia pakai tipu muslihat dengan cara yang berbeda. Supaya apa? Supaya saudara tidak tahu bahwa itu dia. Kehadirannya tidak kita rasakan, tetapi kehadiran yang menghancurkan hidupmu. Maka saya katakan saudara, rumah itu harus rapi, kamar itu harus rapi. Maaf, ini harus saya katakan baik-baik. Kalau saudara tidak pernah ganti spray saudara, baunya bukan cuma tidak menyengat saja, tetapi bakteri itu menimbulkan roh jahat masuk di dalam. Saya mau aplikasi langsung aja firman Tuhan saudara. Saudara lihat kehadiran kuasa Tuhan di sini dengan kuasa iblis. Apakah iblis berkuasa? Tidak, dia sama sekali nol. Dia dibikin nol. Terakhir itu saat Yesus disalib dan berkata selesai. Siapa yang dia selesaikan? Sengat maut, sengat dosa. Itu iblis, roh jahat itu diselesaikan. Tapi anak Tuhan loh nggak mau selesai, masih bikin masalah supaya iblis itu datang. Yang pertama aplikasinya adalah sudah bersih rumah. Saudara kalau datang ke rumahnya Ibu Tampu Bolon itu, saya kok suka berlama-lama Bu di rumahnya, karena bersih. Yang jelas ada camilannya itu pasti. Jadi kalau di sana sambil ngobrol, sambil nyamil-nyamil itu suka ya, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita, belajar saudara, tidak memberi ruang kepada iblis, kepada kuasa jahat masuk di dalam hidupmu. Jangan kau pikir iblis merasuk pikiran kita langsung, enggak. Iblis merasuk pikiran, mengambil alih rasa takut kita itu mulai dengan hal-hal yang kotor dalam kehidupanmu. Termasuk video YouTube yang kau tonton. Jangan kau pikir itu biasa-biasa loh saudara. Saya katakan hari ini, itu rusak yang kau tonton, itu akan merusak pikiran. Itu roh jahat. Mari kita tetap tenang. Ujinya kan di sini. Uji nyalinya kan di sini. Nah, jangan nggak percaya. Dari hal kecil itu, saudara dirasuk pikiran saudara. Itu perbuatan siapa? Iblis, roh jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya repot-repot bawa alat kesehatan? Kenapa saya repot-repot bawa suntik alat gula darah dan sebagainya?
Dan bersyukur sampai hari ini semua sehat-sehat. Yang kemarin sempat ikut tes gula darah dari saya. Deteksinya sangat bagus, Ibu Pendeta juga bagus, Bu Pendeta Evi. Untuk apa saudara? Kan nggak usah peduli juga, kenapa? Satu botol itu isi 50. Harga 200.000 loh saudara. Tapi nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya saudara jemaat GMI Immanuel Benjamin sehat. Kalau saudara bisa mendeteksi gula darah saudara, maka saudara akan berhati-hati dengan makanan saudara sejak dini. Supaya terkontrol gula darah kita. Dan kita tidak terkena diabetes, yaitu ibu dari semua penyakit. Yang kedua, saudara timbang badan itu sangat penting sekali. Kalau saudara punya uang beli alat timbang badan, tapi saya lupa tadi bawa. Nanti Stevie tolong ingatkan. Timbang badan itu harus ada di gereja. Masing-masing harus timbang badan dalam arti perhatikan berat badan kita. Karena itu sumber penyakit kita. Saudara, saya aplikasikan langsung. Minggu lalu saya bicara soal puasa. Hari ini saya bicara soal kehidupan yang diperhatikan mulai dari hal-hal yang bersih dalam hidup kita. Sehingga pikiran kita itu dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, bukan roh jahat, bukan roh setan yang mengincar kita. Ketika dia sudah masuk dalam pikiran saudara, handle saudara susah. Saudara dibantu orang lain untuk bisa lepas itu. Tetapi saya ingatkan saudara sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan itu. Pikiran harus bersih, kehidupan harus bersih. Ya. Saya pulang ke rumah, saya sedih sekali. Karena alat dispenser saya itu kotornya sama sekali. Saya langsung bergerak, saya cuci sampai ke dalam-dalam. Karena yang pertama bekal daripada pelatihan saya, puasa dan pola makan, itu adalah yang pertama bersih. Sebersih. Ya, hobi saya memindah-mindahkan lemari dan sebagainya. Hari ini tidak bisa saya lakukan karena apa? Tidak kuat. Kalau dulu saudara, saudara kalau lihat kamar saya, itu 1 minggu sekali bisa berubah itu. Spring bed sebelah kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, bisa ke belakang. Karena saya suka pindah-pindah. Supaya kenapa? Supaya pindah-pindah. Supaya di bawah kolong-kolong itu saya bisa bersihkan. Tapi saya nggak kuat sudah. Yang saya bisa lakukan adalah mengganti spray. 3 hari sekali saya ganti spray. Karena anak anjing saya kan naik juga ke tempat tidur. Memang saya izinkan. Dia juga nggak kepingin berlama-lama. Dia hanya main dengan kami. Sebentar aja dia bisa turun. Tapi itu baunya cukup juga saudara. Nggak suka saya. Jadi saya laundry. Ganti spray. Tiap 3 hari sekali saya ganti spray. Nggak apa-apa. Untuk apa? Saya ganti spray kok begitu macam toh Bu? Supaya bersih, harum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan hidup kotor. Mari kita tahu trik iblis. Trik iblis itu adalah selalu menggunakan hal-hal yang saudara lupakan dan tidak saudara perhatikan. Saudara berpikir santai aja lah, gak apa-apa itu. Ketika saudara bilang santai aja, itu diambil alih oleh iblis. Jangan, saudara ambil alih. Itu bukan haknya iblis kok. Itu haknya kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut
digantikan dengan rasa syukur dan bahagia. Orang gila ini sudah menyerahkan otoritas hidupnya kepada roh jahat. Dia dikuasai roh jahat, dibanting, dibikin kotor, dibikin lusuh, dan bau yang menyengat. Namun sekarang dia bertemu dengan Yesus dan dia bersyukur dan dia bahagia pasti. Karena apa? Karena dia berpakaian dan dia duduk di bawah kaki Yesus. Ngapain ini orang gila bisa bertobat dan langsung bisa duduk? Karena dia sebenarnya bukan gila, dia sehat. Hanya otoritas hidupnya diambil alih oleh si jahat iblis itu. Makanya dia tidak punya otoritas hidupnya, tidak bisa kendalikan hidupnya. Maka itu dia duduk di bawah kaki Yesus, sebab setan itu sudah keluar dari tubuhnya dan dia sudah dimandikan. Sudah perhatikan ini, ada proses ya. Proses dia mandi, proses dia ganti baju. Siapa yang memandikan, siapa yang mengganti bajunya, tidak diceritakan detail karena Alkitab tidak buku yang tidak mencatat detail seperti itu, tidak. Namun saudara lihat proses ini, ada prosesnya dalam kehidupan itu. Jangan saudara mau langsung dalam nama Yesus, setan kau pergi. Musir-musir saya, ini rumah saya kok. Dan kalau lihat film horor kan begitu ya. Ini kan rumah saya, gitu. Ngapain kamu usir-usir saya? Nah orang itu tambah takut. Iya ya, rumahnya dia ya. Lah dia aja punya taring begitu, saya takut. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan orang ini proses loh. Proses dia mandi, proses dia berganti baju, dia pakai baju kembali. Dia itu sehat. Dia duduk di bawah kaki Yesus dan mendengar Yesus bicara. Saudara lihat proses ini yang penting loh saudara. Sebelum dia bisa menceritakan kepada orang lain, dia harus duduk di bawah kaki Yesus. Harus saudara. Kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, jangan harap hidup rohanimu itu bertumbuh. Lo kok mau bertumbuh, mau dewasa rohani, baca Alkitab aja gak pernah. Harus ada prosesnya di sini. Duduk, berlutut saudara. Kemarin ada seseorang yang WA saya dan berkata, saya mau kurus kayak Bu Novi katanya. Wah susah loh, saya bilang. Mau kamu prosesnya? Ya jangan susah-susah katanya. Yang gampang-gampang aja yang nggak bisa, harus susah. Salah satu prosesnya adalah berpuasa. Sanggup kamu berpuasa? Saya lagi menyusui loh Bu Novi, nggak bisa saya puasa. Puasanya ini minum, nggak makan tapi minum. Dan yang terakhir dia kata, apalagi yang harus saya lakukan? Banyak daftar. Yang terakhir dia tanya, apalagi? Satu yang paling penting. Perkatakan Filipi 4 ayat 18. Saudara, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang patut didengar, semua itu pikir. Tiap pagi kamu buka mata, itu yang kamu ucapkan. Bisa? Bisa saya. Jangan lupa ya, mulai besok perkatakan ini dan proses untuk mulai detox tubuh. Saya jamin tidak 1 bulan kamu turun berat badan, paling sedikit 5 kilo. Itu baru puasa 1 minggu sekali. Itu kalau puasa seperti saya tiap hari, turunnya 13 kilo. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau bilang, sudah perhatikan firman Tuhan jauh lebih berguna daripada latihan badani. Tubuh kita ini daging itu, saudara, tidak ada gunanya. Dia akan menjadi debu. Tapi roh yang dihembuskan oleh Tuhan di dalam hidup kita, itu yang penting.
Saudara perkatakan firman Tuhan supaya iblis itu tidak masuk di dalam pikiranmu. Itu yang penting, itu yang ditakuti iblis. Emang setelah saudara bersih-bersih kamar, iblis takut pada engkau? Enggak. Dia akan mengambil rasa takut. Rasa takut pasti itu dia ambil. Karena itu yang dia punya. Kuasa itu yang dia punya. Tapi kalau engkau tidak izinkan, dalam nama Yesus aku tidak izinkan. Caranya gimana? Caranya proses, baca firman Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan seperti orang gila tadi. Orang ini sehat loh saudara. Dia tahu caranya mendengar firman Tuhan. Dan saudara tahu, dari rasa takut diganti dengan rasa syukur itu, saudara, dia dari nobody jadi somebody. Instan memang penyembuhan orang gila ini. Tetapi follow up-nya butuh waktu. Saudara tahu, Yesus menyediakan waktu buat orang gerasa ini kira-kira berapa hari? Saya mau tanya. Saya perhatikan tadi kan cerita tadi. Apakah Yesus langsung pergi? Tolong dijawab. Setelah orang gerasa itu roh jahat keluar dari tubuhnya, apakah Yesus langsung dengan murid-muridnya pergi meninggalkan dia? Berapa lama kira-kira? Ada yang bisa jawab berapa lama Yesus ada di situ? Jawab. Sudah, mari baca lagi Alkitabnya. Firman Tuhannya dibaca lagi. Ayat yang berapa? Ayat 34. Sudah perhatikan di situ. Sudah baca, jangan lihat saya. Saya baca itu. Nah, sekarang sudah ada jawab. Berapa hari kira-kira? Kira-kira tolong bacakan ayat 3. Sebelahnya Ani namanya siapa? Hah? Luna. Oh Luna, ya ampun, selamat datang Luna. Alerga mana? Nggak ikut ya? Nggak ada ya? Luna tolong bacakan ayat 3. Setelah penjaga-penjaga bagi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dia cerita di dalam kota sampai kampung-kampung sekitarnya. Kira-kira butuh berapa hari itu? Berapa hari itu? Berapa hari Isara? Orang yang punya babi ini gelisah dong. Babinya mati semua. Waduh, aku gak ada cuan, gak ada duit nih. Ini gara-gara Yesus nih. Roh jahatnya masuk ke babi gua gitu. Lalu dia cerita kepada orang-orang nih. Babiku mati. Nah itu butuh berapa lama? Kurang lebih 1 minggu. Yesus ada di sana saudara. Demi orang gila ini 1 minggu. Kalau WA cepat. Pakai WA. Sayangnya dulu belum ada WA ya Bu. Kalau sekarang, wah udah nyebar, viral katanya. Viral kemana-mana nih Instagramnya si tukang babi ini, ya kan? Tukang babi hanya ada di pasar Kuripan. Biasanya kalau di kampung menghindarkan setan tuh dipelihara babi, setan lari. Saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, saudara perhatikan saya. Saudara perhatikan, Yesus perhatian sekali loh. Masalah apa? Masalah rohani. Sekali jentik kuasa jahat itu lari, ya kan? Instan loh, nggak butuh 5 menit. Yesus hanya pertama, siapa namamu? Legion, keluar kok. Keluar, nggak sampai 5 menit. Tapi follow up Yesus yang dia perhatikan adalah hidup rohani orang ini, saudara. Dia rela berikan waktunya 1 minggu kurang lebih. Tidak diceritakan sekali lagi di Alkitab kita. Tetapi saudara perhatikan, Alkitab tidak
akan menceritakan detail daripada seluruh peristiwa. Yang penting saja. Nah, nanti Isara, saya akan jawab Isara nanti ya, pulang gereja. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Saudara, kalau saudaranya bicara soal berpuasa, baca Alkitab, saudara sekalian. Ya kan? Maaf, baca Alkitab penting sekali. Harus utama. Maksud saya bersih-bersih rumah dan sebagainya. Tanpa saudara bersihkan rohani saudara, saudara keliru besar. Karena yang paling utama adalah hal rohani. Saudara, alam roh saudara harus bersih saudara. Dan itu butuh firman Tuhan yang akan mendidik kita. Saudara perhatikan baik-baik. Tanpa Alkitab, tanpa firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, katanya, nah ini bukan katanya orang Kalteng atau Ibu Susi, ini kata firman Tuhan. Rumah yang bersih itu, iblis akan masuk, dia bawa teman. Jadi iblis gak takut saudara. Saudara udah diusir, setannya udah keluar. Saudara udah bersih, spraynya udah ganti nih. Saudara udah pel kamar saudara. Semua bekas makan saudara-saudara sudah cuci bersih. Tapi tanpa firman Tuhan, iblis itu kembali bawa teman, rekan. Dan itu lebih jahat daripada waktu semula dia datang. Bahaya nggak ini? Bahaya. Sebenarnya jangan mengecil artikan iblis loh. Memang dia nggak punya kuasa. Tapi ingat, apa yang saudara tidak perhatikan dia ambil alih. Apa yang saudara merasa tidak penting dia yang ambil. Nah, padahal itu penting sekali. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan apa yang diperhatikan Yesus. Rohani seseorang ini. Orang gila itu sudah berpakaian dan waras. Pemulihan itu tidak pernah instan. Pemulihan butuh waktu, butuh pendampingan, butuh konseling, butuh pembacaan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, dan menghasilkan kesaksian hidup yang indah. Dan kesaksian itu adalah apa yang disentuh oleh Tuhan Yesus. Bersaksi setelah dipulihkan itu penting sekali. Karena Tuhan Yesus itu sangat, kamu gak ada kerjaan. Karena Fran gak ada, di mana nih Fran? Oh di sini. Saudara dikasih Tuhan, Yesus sangat, saudara, kesini loh. Nah, ya saudara, Yesus sangat suka sekali mendemonstrasikan, ya, kisah iman seseorang. Jadi iman itu tidak disimpan. Tuhan paling tidak suka itu. Iman seseorang harus didemonstrasikan. Saudara lihat cara Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh dan sebagainya. Katakan pada orang sekitar bahwa engkau sudah disembuhkan. Yesus mau iman itu show up. Pamer, kata orang. Pamernya maksudnya gini, aku beriman, aku orang Kristen. Enggak. Kesaksian hidup kita itu penting dilihat orang. Kenapa saudara tidak bisa bersaksi? Karena saudara tidak punya kesaksian hidup. Gak ada yang bisa disaksikan. Saudara lemah. Doa aja gak pernah. Doa itu kalau mau makan baru doa. Dan memang Tuhan itu kan catering. Kasih makan baru sudah doa. Mau tidur berdoa. Mau tidur berdoa. Nah, itu senantiasa namanya. Saudara, iman itu perlu disaksikan. Orang gila ini mau ikut Yesus. Tuhan, aku suka sekali dengar ceritamu, suka sekali dengar firmanmu. Aku ikut dong, gitu. Aku ikut dong. Tuhan Yesus bilang apa? Enggak. Kamu tinggal. Kamu ceritakan pada keluargamu, pada seluruh kampung itu bahwa engkau
sudah sembuh. Nggak perlu saudara penginjilan dengan kalimat Yesus, kamu harus terima Yesus, kalau enggak kamu mati loh, masuk neraka. Jangan, saudara, orang itu takut, saudara. Selain takut, dia nggak mau berteman lagi dengan saudara. Cukup dengan berkata, aku diubahkan karena Tuhan Yesus menyentuh hidup. Baru orang itu percaya. Hidupmu aja berarti, apalagi Yesus yang ada di dalam dirimu, itu lebih berarti. Mari saudara, kita semua punya kesaksian hidup. Nah, kesaksian hidup dimulai dari mana? Dimulai dari rumahmu. Kalau belum bisa bersaksi di dalam rumahmu, saya berlutut di hadapan Tuhan, minta Tuhan beri aku kesaksian hidup yang indah, supaya aku dinikmati oleh banyak orang. Saudara, saya pernah tinggal bertahun-tahun dengan orang yang saya sama sekali tidak melihat kesaksian hidupnya. Namun Tuhan terus memproses saya dengan keadaan seperti itu. Saya berkata, saya tidak mau Tuhan hidup saya berakhir dengan cara seperti itu. Itu orang Kristen tapi tidak pernah bersaksi. Saya tidak pernah menikmati buahnya. Tuhan mengingatkan saya, kamu itu bicara tentang dia, lah kamu sendiri bagaimana? Saya terpukul dan saya berkata, Tuhan bukan dia, saya Tuhan. Saya mau Tuhan. Kalau saya mati, hidup saya itu sudah bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi buah yang manis. Saya sedih sekali dengan orang Kristen yang tidak punya kesaksian itu. Kemana orang Kristen sekarang ini? Kenapa orang Kristen itu selalu ditunjuk orang dan berkata, gara-gara dia, aku nggak mau ke gereja. Gara-gara dia, aku jauh dari Tuhan. Ini orang Kristen model apa, saudara? Mari saudara, kita bersaksi. Bukankah engkau dan aku sudah dipulihkan oleh Tuhan? Kita menjadi kesaksian yang indah, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kalau satu orang bertobat, itu malaikat di surga itu bersorak. Satu orang, saudara. Bagaimana dengan Rasul Petrus? 5.000 orang bertobat. Itu malaikat di surga udah mencak-mencak, saudara. Saking Tuhan luar biasa. Jiwa-jiwa itu jauh lebih berharga, saudara. Mari saudara, jadi orang Kristen qualified. Roh jahat tidak akan berani menyentuh saudara, karena dia itu musuh yang sudah dikalahkan. Sudah perlu takut malam hari, saudara sekalian. Ada roh-roh jahat di dalam kamarmu dan sebagainya. Saudara nggak perlu takut, karena dia musuh yang sudah dikalahkan. Dia nggak punya otoritas. Misalnya yang terakhir sekali saya mau kasih. Saudara berpikir begini, ada orang menteror saudara, mau bunuh saudara. Pokoknya malam ini kamu tak bunuh pakai pisau, saya cuil saudara. Pokoknya saya mau bunuh. Saudara takut siang malam ini orang datang nggak ya? Sudah saya kunci pintu, jendela semua udah tutup, tapi tetap saudara takut. Karena apa? Diteror kan? Dikasih WA, dikasih surat, kaleng, dan seterusnya, saudara takut. Padahal orang yang meneror saudara itu udah mati. Saudara masih takut tuh. Lalu saya datang bawa mayatnya. Ini loh, orang yang meneror kamu ini loh. Udah mati, udah jadi mayat. Saudara takut siapa sih sebenarnya? Bukankah iblis juga sudah musuh yang sudah mati? Dia hanya menipu kita di alam pikiran, emosi jiwa kita. Dia tipu. Sudah tidak punya kuasa dia. Mari kita harus hidup dengan rasa takut hanya kepada Tuhan, bukan kepada iblis. Kita benar-benar dipulihkan dan bisa bersaksi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala. Kita berdoa.
Mohon Bu Evi bisa berdoa buat jemaat dan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan firman Tuhan yang membuat kami untuk bergemar, takut kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh menjaga kehidupan rohani kami serta bersiap melawan dengan hati yang penuh penjagaan, melawan setiap kuasa dan siasat dari iblis. Terima kasih Bapa, biar kami boleh bertumbuh di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Panggillah menjadi murid, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mazmur 95 ayat yang ke-7 dan 8. Jika ada dari Bapak Ibu Jemaat yang ingin mempersembahkan kesaksian pujian kor, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah kendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil mengiringi persembahan, kita naikkan pujian kita, nyanyi rohani Metodis 196, Intan dan Permata. Baju
kasih Bapa di surga yang sudah memberkati kami dengan limpah-limpah-Mu. Bahkan kasih setiamu selalu baru kami terima. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah memberikan persembahan dan juga yang belum memberikan persembahan. Kau berkati ya Bapa. Tangan-tangan yang sudah memberikan dengan segala pengharapan, kerinduan mereka untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan teman hidup, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan penyertaan-Mu menyelesaikan studi dengan segala kekurangan dana dan segala kebutuhan yang lain. Dan juga pergumulan akan pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan atas sakit penyakit. Engkau dengarkanlah ya Bapa di kediaman-Mu yang kudus, dan kiranya Engkau berkenan akan persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk memperbesar kerajaan Allah. Demikian juga dengan persembahan untuk pembelian lahan atau tempat ibadah yang tetap kami. Kami serahkan Tuhan kepadamu dan menyerahkan juga penata layanan Ibu Tampu Bolon dan Bendahara Mei Tambunan, dan kuasa Tuhan menyertainya sehingga dapat dikelola dan berlipat kali ganda oleh tangan-Mu yang memberkati dan luar biasa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Allah sih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat sekalian, marilah kita menerima berkat Tuhan dan pulang dengan damai sejahteranya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Dan saling berjabatan tangan satu dengan yang lain. Ada sedikit snack buat kita. Mari kita makan, minum, dan saling